Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bagas Daru dari Prodi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Yaitu kali ini kita akan membahas tentang toksikologi. Apa itu toksikologi? Toksikologi adalah cabang teknologi berkaitan dengan studi efek toksikologi pada yang disebabkan oleh polutan alami dan sintetik pada kontinen-kontinen, yaitu berupa hewan, tumbuhan, dan mikroba. Kemudian studi ekotoksologi adalah proses multi langkah yang melibatkan yaitu masuknya, distribusi, dan keadaan polutan dalam lingkungan. Kemudian masuknya dan keadaan polutan dalam organisme hidup, yaitu biota dalam suatu ekosistem. Kemudian efek berbahaya dari polutan kimia pada kontinen biotik dan abiotik ekosistem termasuk manusia. Toksikologi organisme, yaitu toksikologi toksikan organik dan inorganik juga bisa bercampur dengan enzim mengakibatkan disfungsi. Kemudian beberapa toksikan atau X sama dengan fenol substitusi bertindak dengan memisahkan fosforylasi oksidatif dalam mitochondria narcosis, hasil dari gangguan bolak-balik dari fungsi sel membran. Umumnya menekan aktivitas biologi. Banyak toksikan bertindak sebagai narkotik sel dan jaringan. Kemudian xenobiotik alami, yaitu berupa gunung api yang merupakan salah satu lubang bumi yang dari lubang tersebut dapat mengeluarkan isi bumi berupa lava, berupa panas, dan gas beracun. Bahaya primer merupakan bahaya yang berkaitan langsung dengan letusan tersebut, berapa padatan, cairan, dan gas yang dikeluarkan oleh gunung saat meletus itu juga menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Kemudian bahaya sekunder. Bahaya sekunder itu merupakan bahaya yang ditimbulkan secara tidak langsung. Contohnya jika hujan turun, maka lahar akan menutupi apa yang dilewatinya. Contohnya gunung yang sudah pernah meletus yaitu Gunung Tambora, Gunung Merapi, Gunung Krakatau. Apa efek yang ditimbulkan setelah meletus Gunung Merapi tersebut? Ialah turunnya kualitas air, naiknya pH, kekeruan pada air, lava panas, dan lain-lain. Kemudian ada tsunami, berasal dari bahasa Jepang, itu sama dengan pelabuhan, dan nami itu gelombang. Jadi secara umum diartikan sebagai pasang surut air laut yang besar di pelabuhan. Sebagai gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh ilusif dari dasar laut berupa gempa bumi, erupsi vulkanik. Umumnya gempa atau erupsi vulkanik hanya tertindak sebagai pemicu munculnya terjadinya sobekan patahan-patahan panjang gelombang dalam dapat mencapai 150 km dan tinggi gelombang 300 meter, kecepatan
lebih dari 800 km per jam begitu. Kemudian yang dilewati oleh tsunami itu entah itu kota, entah itu bangunan, entah itu kendaraan akan tersapu habis oleh tsunami tersebut jika tsunami itu terjadi. Oke, kita lanjut ke berikutnya, itu materi limbah industri. Apa itu limbah industri? Limbah industri itu yang berasal dari segala aktivitas manusia seperti industri, pertambangan, limbah rumah tangga, dan lain-lain. Karakteristik limbah yaitu mengandung logam yang sangat tinggi, kemudian mengandung zat minyak yang tinggi, kemudian mengandung nilai kualitas air yang tinggi, kemudian mengandung TSS dan TDS yang tinggi, mengandung kualitas BOD dan COD yang tinggi. Kemudian apa logam berat? Disebut dengan heavy metals, teknologi yang umumnya digunakan untuk sekelompok elemen logam yang tergolong bahaya bila masuk ke dalam makhluk hidup. Logam berat memiliki sifat non-biodegradable sehingga mudah terakumulasi dalam perairan. Kemudian permanen sehingga kadarnya dapat pada sedimentasi dan biota tinggi air sebagai akibat abrasi partikel endapan, yaitu TSS, suhu, pH, bahan organik, dan absorbasi, kadar dalam air, suhu, kondisi spesies, dan aktivitas fisiologis. Kemudian ada sifat berbahaya bagi organ air dan manusia karena bersifat toksik. Kemudian logam berat dapat menimbulkan masalah, yaitu kerusakan ekosistem perairan, kerusakan estetika berupa bau, warna, rasa. Kemudian berbahaya bagi kehidupan biota air karena dapat mematikan biota-biota air yang ada. Kemudian bahaya bagi kehidupan manusia bila terus-terusan logam ini terakumulasi oleh manusia, jangka panjangnya dapat merusak organ dan kemudian bisa efek yang paling mengerikan itu kematian. Kemudian macam-macam logam itu ada: satu, logam berat, kedua, logam Pb, ketiga, logam Gd atau kadmium, kemudian ada logam As atau arsik, kemudian ada yang kelima, logam Cr atau krominium. Mungkin begitu saja penjelasan dari saya, Bagas Bendaru. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.